Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari statistika materi menyajikan data dalam bentuk diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Bentuk-bentuk penyajian data terbagi menjadi tiga, yaitu diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Sekarang ada contoh nih, yaitu grafik perkembangan COVID-19 Kabupaten Bojonegoro. Kenapa sih data tersebut harus disajikan dalam bentuk diagram batang itu? Ya, karena untuk mempermudah data dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Dengan diagram tersebut, kita akan lebih mudah menganalisis data dan data menjadi lebih singkat. Oleh karena itu, hubungan data dengan penyajiannya adalah data yang telah dikumpulkan masih belum dapat memberikan informasi yang lengkap apabila belum disajikan dengan benar. Agar data mempunyai makna, maka data harus diolah dan disajikan dalam berbagai bentuk penyajian. Nah, di sini ada 3 contoh data dan disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, batang, dan garis. Yang pertama ada data ekstrakurikuler dari siswa di suatu kelas. Nah, data ini akan disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Hal pertama yang harus dilakukan, sajikan data dalam bentuk tabel dan hitung persentase banyak siswa yang menyukai masing-masing ekstrakurikuler. Dengan cara banyak data yang akan dicari dikalikan 100 dibagi dengan jumlah data yang ada. Contohnya, basket ada 455 dikali 100 dibagi 1260. Selanjutnya, data harus diubah dalam bentuk derajat, yaitu banyak data dikalikan 360 dibagi total data yang ada. Misalnya sepak bola, maka 350 dikalikan dengan 360 dibagi total siswanya yaitu 1260, maka hasilnya adalah 100. Nah, langkah selanjutnya akan membuat diagram lingkarannya. Kita blok semua data yang ada, lalu insert dan tekan menu pie, maka akan muncul diagram lingkarannya. Nah, di sini kita bisa membuat judul, tampilan diagram, ataupun format diagram yang kita mau dengan mengklik menu desain. Dan di situ kita bisa memilih apakah mau dibuat 3 dimensi, 2 dimensi, dan memunculkan keterangan atau merubah warna dari diagramnya. Selanjutnya, data yang kedua akan disajikan menggunakan diagram batang. Pertama, kita sajikan data dalam bentuk tabel, lalu kita blok dan kita tekan menu diagram batangnya. Maka akan muncul diagram seperti ini. Kita bisa merubah tampilan maupun formatnya dengan menu desain, baik itu judul, warna, dan bentuk 3 dimensi ataupun 2 dimensi yang kita mau. Diagram batang memiliki sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu merupakan keterangan waktu dan sumbu Y merupakan jumlah datanya. Nah, data yang terakhir kita sajikan dalam bentuk diagram garis. Setelah kita sajikan dalam bentuk tabel, kita klik menu scatter dan kita pilih diagram garis yang kita inginkan.
kita bisa merubah bentuknya, merubah formatnya, baik itu judul maupun warnanya dengan menggunakan menu desain. Diagram garis sama seperti diagram batang, memiliki sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X keterangan waktu dan sumbu Y jumlah datanya. Nah, tidak semua data bisa disajikan dalam bentuk diagram garis maupun diagram batang maupun diagram lingkaran. Oleh karena itu, ketiganya memiliki karakteristik masing-masing. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang menggambarkan perubahan suatu keadaan secara berkesinambungan atau kontinu, dan pada umumnya digunakan untuk menyajikan data berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Nah, sedangkan diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan, dan diagram batang digunakan untuk menggambarkan data perkembangan nilai dari suatu data dalam jangka waktu tertentu maupun suatu jenis data dengan beberapa kategori. Yang terakhir, diagram lingkaran. Diagram lingkaran biasanya